Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu. Apa yang terbayang di benak Anda ketika mendengar nama Aceh? Kota Serambi Mekah ini merupakan provinsi paling barat Indonesia dan paling utara di Pulau Sumatera. Provinsi Aceh memiliki banyak sekali potensi, dari potensi alam, wisata, budaya, sumber daya manusia sampai sejarahnya yang sangat panjang dan brilian. Berikut ini beberapa tempat wisata di Aceh yang kami rekomendasikan untuk Anda kunjungi saat liburan ke wilayah yang memiliki otonomi khusus ini. 1. Museum Tsunami. Tempat wisata di Aceh yang pertama adalah Museum Tsunami yang menjadi tempat untuk mengenang peristiwa yang memilukan pada 2004 silam. Ratusan ribu orang tewas dan hilang, rumah porak-poranda, bangunan sekolah dan fasilitas umum rusak. Betapa peristiwa ini sangat memilukan bukan hanya bagi Indonesia, tapi bagi Muslim sedunia. Untuk Anda yang mau berkunjung ke museum ini silahkan datang aja ke Jalan Sultan Iskandar Mudano. 3. Sukaramai, Baitur Rahman. Sukaramai, Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. 2. Pulau Rubiah. Tempat wisata di Aceh selanjutnya adalah Pulau Rubiah yang lebih tepatnya terletak di Sabang, di sebelah barat Laut Pulau Weh. Pulau ini dinamai Pulau Rubiah ini didasarkan pada nisan yang ada di pulau ini. Di pulau ini Anda bisa melakukan aktivitas diving dan snorkeling seru di sini. Keindahan bawah laut Pulau Rubiah ini sangat menakjubkan, di mana terdapat 14 dari 15 biota laut yang saat ini dilindungi di Indonesia. Keindahan aneka ikan tropis dan indahnya terumbu karang yang berwarna-warni bisa kita nikmati di bawah laut Pulau Rubiah ini. Khusus untuk Anda pasangan pengantin baru, di sini Anda bisa berbulan madu yang tidak akan terlupakan. Bulan madu Anda pasti akan berbeda dan akan terkenang seumur hidup. 3. Pantai Iboy. Selain Pulau Rubiah, Anda juga bisa mengunjungi Pantai Iboy yang keindahannya sangat fenomenal. Bahkan Pantai Iboy ini merupakan pantai yang paling indah di Aceh. Keindahan pantai ini berupa pasir pantainya yang putih dan halus serta air pantai Iboy berwarna hijau toska atau biru cerah. Sangat menyenangkan bila bisa berlama-lama di pantai ini. Pantai yang sangat indah bak surga, ini sangat cocok untuk dikunjungi oleh pasangan pengantin baru untuk berbulan madu. Suasana yang tenang dan asri membuat hati kita menjadi tentram. Dunia akan serasa milik kita berdua. Anda juga bisa menikmati keindahan biota laut di pantai ini. Aktivitas snorkeling dan diving bisa Anda lakukan di sini. Bahkan tanpa diving pun Anda sudah bisa menikmati keindahan bawah laut pantai ini, karena memang airnya yang sangat bening. Dijamin Anda akan betah berlama-lama di pantai ini. Pantai Iboy terletak di tepi barat Pulau Weh, tepatnya di Desa Iboy, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Sabang, Provinsi Banda Aceh. 4. Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman menjadi tempat wisata di Aceh selanjutnya. Masjid yang sudah mulai dibangun sejak 1612 ini menjadi destinasi wisata religi yang tidak boleh Anda lewatkan. Masjid ini ketika peristiwa tsunami yang lalu menjadi salah tempat masyarakat untuk berlindung. Masjid yang sangat bersejarah bagi masyarakat Aceh ini dibangun oleh Sultan Aceh kala itu yaitu Sultan Iskandar Muda. Kini Masjid Raya Baitur Rahman ini menjadi ikonnya wisata kota Aceh. Bangunan utama masjid ini berwarna putih dengan kubah berwarna hitam. Bangunan utama masjid itu akan dikelilingi oleh 7 menara yang juga memiliki kubah hitam di atasnya. Adanya kolam besar disertai dengan pancuran air di depan masjid bisa menambahkan kesan akan kemegahan dari masjid ini. 5. Air terjun Blengkolam.
Air terjun Blangkolam menjadi tempat wisata di Aceh yang pertama berupa air terjun. Air terjun Blangkolam terletak di Desa Sidomulyo, Misam Antara, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Untuk menempuh lokasi wisata ini diperlukan waktu kurang lebih 30 menit dari ibu kota Aceh. Air terjun ini harus masuk dalam daftar tempat wisata di Aceh yang akan Anda kunjungi. Tempatnya yang masih asri dan terjaga dengan baik pasti akan membuat tenteram perasaan kita. Air terjun ini juga disebut air terjun kembar karena terdapat dua aliran air terjun. Air terjun Blangkolam ini memiliki tinggi kira-kira 75 km. Keunikan dari tempat wisata ini adalah pengunjung bisa menikmati keindahan alam sekitar dengan cara berkemah. Namun bagi wisatawan yang ingin berkemah sebaiknya meminta izin terlebih dahulu kepada pengelola wisata dan juga membayar biaya sekitar 5.000 per orangnya. 6. Air terjun Suhong. Air terjun Suhong menjadi tempat wisata di Aceh berikutnya. Air terjun ini terletak di Desa Suhong, Kecamatan Loong, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Memang, untuk mencapai air terjun ini membutuhkan perjuangan ekstra yang tidak mudah, karena kita harus menempuh jalan menanjak dan menurun. Di sepanjang perjalanan menuju air terjun pengunjung akan melihat pegunungan bernama Paro dan Kulu. Namun tenang, setelah sampai ke air terjun ini semau akan terbayar lunas. Rasa penat seketika akan hilang begitu kita menceburkan tubuh kita air terjun yang lebih mirip dengan kolam renang pribadi ini. 7. Danau Laut Tawar. Tempat wisata di Aceh selanjutnya adalah Danau Laut Tawar yang letaknya ada di dataran tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Sebelah barat dari pantai ini adalah kota Takengon. Kota Takengon merupakan ibu kota dari Aceh Tengah. Danau dengan luas sekitar 5.472 hektar dan panjangnya mencapai hingga 3.219 km ini menjadi salah satu destinasi wisata di Aceh yang sayang untuk dilewatkan. Wisatawan bisa melihat danau ini dari dataran tinggi Gayo. Dari dataran tinggi itu bisa terlihat betapa luasnya danau tersebut. Dengan pemandangan yang cukup indah, dirasa pengunjung tidak akan kecewa untuk menikmati pemandangan di sekeliling danau bila dilihat dari ketinggian yang cukup menakjubkan. 8. Pantai Loknga. Pantai Loknga menjadi tempat wisata di Aceh selanjutnya yang tidak boleh Anda lewatkan. Pantai ini memiliki pemandangan yang indah, air yang bening serta pasir pantai yang putih bersih. Pantai ini cukup dekat dengan kota Banda Aceh. Dengan hanya menempuh jarak sekitar 20 km kita bisa mencapai pantai ini dari kota Banda Aceh. Yang menarik dari pantai ini adalah air pantainya yang berwarna biru dan berwarna hijau toska. Pantai Loknga memiliki bibir pantai yang cukup landai sehingga bisa dijadikan tempat untuk melakukan berbagai olahraga pantai ataupun bermain pasir sepuasnya. Dan lagi, wisatawan yang datang juga berselancar di pantai ini karena ombak di pantai ini cukup menantang, bisa mencapai 1,52 meter. Menjelang sore Anda bisa melihat pemandangan pantai Loknga yang indah. Ada sunset yang indah dan bisa dilihat di pantai ini. Karena keindahan sunsetnya tidak jarang saat sore hari pantai ini selalu ramai oleh pengunjung. 9. Rumah Cut Nyadin. Rumah Cut Nyadin bisa Anda jadikan sebagai destinasi wisata sejarah di Aceh, apalagi kalau Anda liburan bersama anak-anak. Mengenalkan sosok pahlawan sangat penting agar tumbuh rasa cinta terhadap perjuangan pahlawan dan bangsa. Cut Nyadin sangat terkenal sebagai salah satu pahlawan wanita yang berjuang melawan penjajah Belanda di bumi Serambi Mekah. Di museum ini wisatawan bisa melihat arsip-arsip perjuangan beliau dalam perjuangannya mengusir penjajah Belanda.
Namun sayangnya rumah tersebut hanya replika karena rumah aslinya telah terbakar di tahun 1896. Ada bagian yang masih asli, diantaranya adalah sumur tinggi di mana bibir sumur itu bisa sampai ke lantai 2 rumah Cut Nyadin. Meski hanya replika, Anda akan tetap menemukan nilai positif saat berada di tempat ini. Alamat: Desa Lampisang, Kecamatan Pekanbadak, Aceh Besar. 10. Tahura Pocut Merah Intan. Tempat wisata di Aceh selanjutnya cukup menarik untuk kita sambangi, yaitu berupa Taman Hutan Raya. Nama Taman Hutan Raya Pocut Merah Intan sendiri merupakan nama dari seorang bangsawan wanita keturunan Kesultanan Aceh dan dikenal sebagai pejuang yang berani melawan Belanda. Taman ini sendiri masuk dalam 2 kawasan administratif, yaitu Kabupaten Aceh Besar dan juga Kabupaten Pidi, di mana jaraknya sekitar 70 km dari kota Banda Aceh, dan luas taman ini sekitar 6.300 hektar dan di dalamnya ada berbagai macam kekayaan alam berupa flora maupun fauna yang ada di dalamnya. Objek wisata yang ada di sini tidak hanya Tahura itu sendiri, namun ada berbagai macam objek wisata yang menarik lainnya. Objek wisata yang ada di dalam Tahura Pocut Merah Intan adalah sebagai berikut ini. Air terjun, air panas, kawah belerang, tebing batu bersusun, lantai gunung berbatu, gunung gajah, batu monyet, bendungan peninggalan Belanda dan lain sebagainya. Wah, cukup lengkap bukan? Sangat sayang untuk dilewatkan. 11. Air terjun Kuta Malaka. Air terjun Kuta Malaka menjadi tempat wisata di Aceh yang bisa Anda kunjungi selanjutnya. Air terjun ini terletak di Desa Samahani, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar. Dari kota Banda Aceh kita hanya menempuh perjalanan selama 20 menit untuk bisa mencapai Desa Samahani. Meski begitu, wisatawan yang ingin pergi ke air terjun ini membutuhkan waktu beberapa jam dikarenakan letaknya di bukit nan tinggi. Air terjun ini terletak di ketinggian 600 mdpl dan juga bertingkat. Tingkatan tinggi dari air terjun ini bisa mencapai 17 tingkat pada ketinggian yang berbeda-beda. Agar bisa sampai ke lokasi ini, pengunjung harus menempuh medan yang terjal dan harus ekstra hati-hati dalam mendaki bukit di mana air terjun ini berada. 12. Tugu 0 km. Tugu 0 km menjadi salah satu tempat wisata di Aceh yang tidak boleh Anda lewatkan. Biasanya mereka yang berkunjung ke Aceh menyempatkan untuk selfie-selfie di tugu ini sebagai kenang-kenangan bahwa mereka sudah menginjak titik 0 Indonesia. Jadi, kurang lengkap rasanya kalau liburan ke Aceh tapi belum selfie dengan background tugu ini. Lokasi tugu berada di Desa Iboy, Ujung Bahu, Sukakarya, Kota Sabang, Pulau W, Aceh. Jarak antara Tugu 0 km dan Kota Sabang adalah sekitar 29 km dan membutuhkan waktu kurang lebih 55 menit dengan menggunakan kendaraan motor. Siapkan pose terbaik Anda di titik ini. 13. Pulau Bati. Pulau Bati menjadi tempat wisata di Aceh berikutnya yang bisa Anda kunjungi. Lokasi pulau ini ada di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Banda Aceh. Untuk mencapai pulau nan eksotis ini wisatawan mesti menggunakan kapal bot untuk menyeberangi laut dengan estimasi waktu tempuh sekitar 20 menit dari pusat kota Banda Aceh. Pulau nan cantik ini selalu dipadati oleh wisatawan yang berlibur pada weekend atau saat musim liburan tiba. Karena memang pulau ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat untuk berlibur. Dengan ombak yang tenang, keadaan pantainya pun cukup landai, sehingga sangat cocok jika kamu pergi ke sini bersama keluarga maupun pasangan tercinta. 14. Pulau Keluang. Selain Pulau Bati,
Pulau Keluang juga bisa Anda jadikan sebagai tempat wisata di Aceh untuk menghabiskan waktu romantis bersama pasangan tercinta. Pulau ini sendiri lokasinya ada di Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, Banda Aceh. Pulau yang tidak kalah eksotis dengan Pulau Bati ini juga menawarkan liburan seru di pantainya yang berpasir putih, batu-batuan besar yang tersusun rapi di tepi pantai, serta hijaunya pepohonan yang banyak tumbuh di sekitar lokasi. Selain itu, di sekitaran pulau ini juga terdapat pulau lain yang tak kalah kecenya. Namanya Pulau Sudan. Untuk mencapai lokasi ini, pertama-tama kamu harus melajukan kendaraanmu menuju Jalan Lintas Banda Aceh, Geruti. Selanjutnya, kamu bisa melanjutkan perjalananmu dengan menggunakan perahu bot yang hanya berkapasitas 4 orang. Waktu tempuhnya sekitar 15 menit perjalanan. Dan setelah itu, sampai deh ke lokasi. 15. Goa Sarang. Kalau Anda ingin liburan dengan menikmati pulau seperti pulau privat, maka Anda bisa menuju sekitar Goa Sarang yang lokasinya masih ada di Pulau Kaluang. Untuk mencapai goa ini memang butuh sedikit perjuangan, ditambah lagi belum ada papan petunjuk arahnya. Maka dari itu sebaiknya Anda tanya-tanya kepada warga setempat agar tidak nyasar. Anda harus melewati jalur trekking dengan kondisi jalan yang berbatu. Selain itu, kamu pun harus melewati tebing-tebing curam dan bebatuan karang. Perjuangan menuju ke lokasi Goa Sarang akan lunas terbayar begitu kita melihat keindahan yang memukau dari goa ini dan air lautnya yang sebening kaca hijau toska. 16. Pulau Aceh. Di Kecamatan Pulau Aceh Anda bisa menemukan banyak sekali objek wisata yang memukau berupa pantai-pantai non-eksotis. Di antara pantai-pantai tersebut seperti Pantai Nipah, Pantai Demit, Pantai Dedap, Pantai Aluereyeng, Pantai Pasir Raya, Pantai Melingge, Pantai Balu, Pantai Alueraya, Pantai Pasilambaro, Pantai Pasir Raya, Pantai Mata Iye, Pantai Krisek, Pantai Lapeng dan beberapa teluk yang tidak kalah indahnya. Kecamatan Pulau Aceh sendiri berada di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Banda Aceh. Memang, Aceh cukup dikenal dengan wisata baharinya, maka tak heran kalau banyak wisatawan yang berkunjung ke sini untuk menghabiskan waktu berliburnya. Di pantai-pantai ini Anda bisa bersnorkeling dan menikmati indahnya panorama bawah laut yang memukau. Terumbu karangnya masih terjaga, biota lautnya pun cukup lengkap. Liburan Anda pasti akan semakin menyenangkan dan tidak terlupakan. 17. Air Terjun Pria Laut. Tempat wisata di Aceh selanjutnya adalah Air Terjun Pria Laut yang terletak di Desa Pria Laut, Sabang, Provinsi Banda Aceh. Kalau kamu berangkat dari pusat kota Sabang, maka kamu harus menempuh jarak sekitar 12 km untuk sampai ke lokasi. Air terjun yang indah dan memukau ini memiliki keistimewaan berupa bentuknya yang bertingkat. Selain itu, di sini juga terdapat sebuah kolam alami yang posisinya berada tepat di bawah air terjun tersebut. Di kolam ini Anda bisa berenang dan mandi-mandi sepuasnya seperti kolam renang pribadi di alam, sangat menyenangkan sekali. Untuk fasilitas pun terbilang lengkap, mulai dari tempat istirahat, tempat ibadah yang luas, dan juga warung makan yang tersedia di sekitar lokasi. 18. Air Terjun Transaran Bidin. Selanjutnya, Anda juga bisa mengunjungi air terjun Transaran Bidin yang tingginya mencapai 50 meter ini. Air terjun Transaran Bidin ini lokasinya ada di Desa Transaran Bidin, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Banda Aceh. Untuk mencapai air terjun ini butuh sedikit perjuangan, di mana akses jalan menuju air terjun Transaran Bidin memang belum begitu bagus. Kamu harus menempuh perjalanan dengan melewati jalan setapak selama kurang lebih 1,5 jam.
Perjalanan yang melelahkan akan terbayar lunas saat kita sampai di tempat ini. Buat Anda yang hobi trekking, air terjun ini wajib Anda masukkan dalam daftar tempat wisata di Aceh yang akan Anda kunjungi. 19. Air terjun Tahura Sari. Tempat wisata di Aceh selanjutnya masih berupa air terjun yang terdapat di kawasan Lembah Selawah Aceh Besar. Air terjun Tahura Sari memiliki keunikan berundak-undak. Air terjun yang indah ini lokasinya yang agak masuk ke dalam dan butuh perjuangan ekstra untuk bisa mencapai air terjun ini. Padahal air terjun Tahura Sari memiliki keindahan yang sangat mempesona. Kita harus melewati berbagai rintangan karena air terjun ini letaknya cukup jauh dari tempat parkir kendaraan. Bahkan, kamu harus masuk ke dalam hutan yang cukup lebat. Meskipun begitu, objek wisata ini tetap menjadi primadona dan selalu ramai didatangi pengunjung. Nah, kalau kamu pengen ke sini, maka kamu harus menyiapkan uang sebesar Rp10.000,00 sebagai biaya retribusi untuk memasuki objek wisata ini. Setelah membayar biaya retribusi, kamu akan dibimbing oleh polisi hutan untuk mengantarmu sampai ke lokasi. 20. Kuala Paret. Kuala Paret bisa Anda masukkan dalam daftar tempat wisata di Aceh yang akan Anda eksplorasi. Objek wisata yang memiliki keindahan yang memukau ini sangat menarik untuk kita eksplore lebih dalam. Di sini Anda akan menemukan dinding batu alami yang dialiri air sungai yang cukup deras. Dinding batu tersebut membentuk sebuah cekungan yang menyerupai sebuah kolam, sehingga kamu bisa manfaatkannya untuk berenang. Lokasi Kuala Paret ini ada di Desa Kaloy, Tamiang Hulu, Banda Aceh. Dan memang, secara administrasi, lokasinya masih berada di kawasan perkebunan kelapa sawit PT Ampli. Jaraknya pun cukup jauh dari pusat kota Kuala Simpang, yakni sekitar 3 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor. 21. Lingkop Puyeng. Tempat wisata di Aceh selanjutnya merupakan sebuah lembah ngarai yang ada di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidi, Banda Aceh. Nama objek wisata ini adalah Lingkop Puyeng. Untuk bisa sampai ke sini, kita harus melewati perjalanan selama 1,5 jam dari pusat kota Pidi. Begitu sampai di kawasan objek wisata Lingkop Puyeng, kamu akan dikenai biaya retribusi sebesar Rp10.000,00 orang. Setelah kita sampai di pos penjagaan, kita masih harus berjalan kaki menyusuri lereng lembah untuk mencapai lokasi ini. Total waktu yang kamu butuhkan sekitar 1 jam perjalanan dengan melewati jalan setapak bebatuan. Meskipun terasa begitu melelahkan, tapi semua akan terbayar lunas saat kamu melihat keindahan Lingkop Puyeng ini. 22. Kuala Merisi. Ternyata Aceh masih memiliki banyak pantai indah yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya adalah Kuala Merisi yang menjadi salah satu tempat untuk menikmati pantai dengan suasana yang sepi juga tenang. Kuala Merisi sendiri terletak di Desa Ketapang, Kecamatan Krueng Sabi. Dengan garis pantai yang panjang dan ombak yang kecil, pantai Kuala Merisi sangat cocok untuk bermain air di tepian pantai. Di sini, wisatawan dapat menikmati deburan ombak dari tepi pantai dengan menggelar tikar, merasakan hawa sejuk hembusan angin pantai. Tak jarang pula tempat wisata yang satu ini dijadikan untuk lokasi berselancar karena ombaknya sangat cocok untuk olahraga air. 23. Pulau Gosong. Nama Pulau Gosong cukup unik didengar. Namun Pulau Gosong ini bukan terletak di Kepulauan Seribu melainkan sebuah pulau yang terletak di Kecamatan Suso, Kabupaten Aceh Barat Daya. Dari ibu kota kabupaten, Blangpidi, Pulau Gosong memakan waktu sekitar 15 menit berkendara sebelum akhirnya tiba di dermaga Ujong Serangga.
Saking kecilnya Pulau Gosong terlihat jauh. Padahal dari dermaga yang lazim dimanfaatkan oleh nelayan setempat itu membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk berlayar ke Pulau Gosong. Dari pantai daratan Pulau Sumatera ombak terbilang tenang sebelum akhirnya mendekati tujuan. Ombak yang mencapai 3 meter dengan kecepatan angin membuat bot nelayan yang ditumpangi pengunjung terasa oleng. Bot nelayan berkapasitas 15-20 penumpang memasang tarif rep 450.000 pulang pergi. Sayangnya, pulau indah dan mempesona ini belum memiliki fasilitas apa-apa sehingga harus memboyong perlengkapan yang menjadi kebutuhan sebelum berlayar. Sebut saja perlengkapan snorkeling, makanan, serta perlengkapan salat bagi yang muslim. Pulau Gosong banyak dikunjungi kaum muda, terutama ketika akhir pekan dan musim liburan tiba. 24. Pantai Lampu. Pantai Lampu menjadi tempat wisata di Aceh selanjutnya yang tidak boleh Anda lewatkan. Pantai ini memiliki keindahan yang tidak kalah dari Pantai Bali. Pantai Lampu ini juga disebut sebagai Pantai Kuta Aceh. Pantai Lampu sendiri memiliki garis pantai yang panjang, yaitu sekitar 5 km dari selatan ke utara dengan pasir putih lembut dan tebing karang di ujung pantai. Banyak kegiatan yang bisa Anda lakukan di pantai ini mulai dari berselancar, berjemur, berenang dan juga bermain banana boat. Selain aktivitas di pantai, Anda juga bisa kegiatan pelestarian penyu di pantai ini. Anda bisa ikut melepas tuki ke laut lepas. Jika belum puas menikmati Pantai Lampu dalam sehari, Anda bisa menginap di cottage yang ada di kawasan pantai. Selain bisa lebih lama menikmati keindahan pantai ini, Anda juga bisa memuaskan perut dengan aneka sajian ikan bakar di warung-warung sekitar pantai. Pantai Lampu berada di Desa Menasah Masjid, Loknga, Aceh Besar. Harga tiket masuk adalah Rp3.000. 25. Pantan Terong. Jika Anda ingin menikmati keindahan Aceh Tengah dari ketinggian, Anda bisa mengunjungi Pantai Terong yang merupakan bukit yang biasa digunakan untuk melihat keindahan Aceh Tengah dari atas. Tempat wisata ini berada di ketinggian 1.830 meter di atas permukaan laut. Jangan lupa membawa jaket dan baju hangat karena udaranya cukup dingin. Keindahan panorama dari bukit ini sangat memukau. Anda juga bisa danau laut tawar yang menyerupai sebuah kuali raksasa dari atas bukit ini. Di sini, Anda juga bisa menikmati pemandangan matahari terbit dan terbenam yang sangat cantik. Jadi, siapkan kamera dan abadikan momen ini. Pantan Terong terletak di puncak bukit dataran tinggi Gayo Takemon, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Bagaimana? Anda tertarik untuk menikmati keindahan Aceh Tengah dari atas ketinggian? 26. Benteng Iskandar Muda dan Benteng Indrapatra. Tempat wisata di Aceh yang tidak kalah menarik untuk kita kunjungi selanjutnya adalah Benteng Iskandar Muda dan Benteng Indrapatra yang terletak di Desa Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Benteng Indrapatra sendiri adalah sebuah benteng pertahanan yang dibangun sejak Kerajaan Lamuri yang merupakan kerajaan Hindu pertama di Aceh. Benteng Indrapatra ini merupakan peninggalan kerajaan Hindu yang terletak di pesisir pantai Ujung Bati, tepatnya di Desa Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Masih dekat dengan lokasi Benteng Indrapatra, juga ada sebau benteng yaitu Benteng Iskandar Muda. Di dalam Benteng Iskandar Muda, terdapat 2 buah sumur yang dinaungi bangunan berbentuk kubah. Benteng Iskandar Muda ini berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Jika Anda ingin mengunjungi benteng ini, Anda dapat menggunakan angkutan umum jalur ke Krueng Raya. Jaraknya hanya sekitar 20 km dari Banda Aceh. 27. Pusat Latihan Gajah Sari. Selain di Lampung,
Ternyata di Aceh juga terdapat banyak gajah yang kini populasinya terus berkurang. Tahukah Anda, ketika masa kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, Aceh memiliki sekitar 40.000 ekor pasukan gajah yang terlatih. Dahulu gajah digunakan untuk keperluan militer, namun kini gajah-gajah ini dilatih untuk keperluan menghalau gajah liar yang bisa membahayakan penduduk di sekitar hutan. Gajah-gajah itu dilatih Pusat Latihan Gajah Sari. Pusat latihan Gajah Sari berada di Kabupaten Aceh Besar. Di sana, gajah-gajah dilatih agar menjadi penurut. Bukan hanya penurut, gajah-gajah ini juga dilatih untuk bermain sepak bola. Anda bisa mencoba untuk naik gajah berkeliling sekitar lokasi. 28. Air terjun Pekan Bilui. Masih di Aceh Besar, terdapat air terjun Pekan Bilui yang juga sayang untuk dilewatkan. Objek wisata alam ini terdapat di Desa Bilui, Kecamatan Darul Kamal, dan juga merupakan tempat rekreasi favorit bagi penduduk setempat. Bagi wisatawan yang ingin mengunjungi air terjun yang eksotis ini, Anda harus menapaki anak tangga sebanyak 172 buah dengan kemiringan rata-rata 45 derajat. Pasca bencana tsunami tanggal 24 Desember tahun 2004 silam, jalan menuju air terjun Pekan Bilui rusak parah, bahkan perbukitan tersebut banyak yang telah hilang namun sudah diperbaiki. 29. Gua Loyang Koro. Gua Lorang Koro merupakan tempat wisata di Aceh berikutnya yang sayang untuk kita lewatkan. Gua ini sendiri lokasinya di tepi Danau Laut Tawar ibu kota Takengon dengan jarak tempuh lebih kurang 5 km arah timur ibu kota Takengon. Gua Loyang Koro menjadi salah satu destinasi wisata favorit masyarakat sekitarnya karena sangat indah dan asri, sehingga pada akhir pekan selalu ramai oleh wisatawan ingin menikmati waktu liburan bersama keluarga tercinta. Gua ini letaknya di kaki Gunung Birapanyang, turun ke bawah sekitar 15 meter melalui bibir pantai dari jalan menuju ke Bintang. Gua ini juga memiliki kedalaman lebih kurang 110 meter. Untuk memasuki ke dalam gua dapat dijangkau dengan jalan setapak. Lokasi tepatnya gua ini ada di Desa Toweren, Kecamatan Lut Tawar. Lingkungannya berada di sekitar Danau Lut Tawar. 30. Gua Putri Pukes. Masih berupa objek wisata gua, ada satu lagi gua yang menarik untuk kita jadikan sebagai destinasi wisata di Aceh, tepatnya di Aceh Tengah yang terletak kaki bukit Kecamatan Kebayakan arah menuju ke Nosar, kira-kira sekitar 2 km dari ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Ada kisah menarik di balik nama gua ini. Konon ada kaitannya dengan legenda Putri Pukes berasal dari Tanah Gayo, yang mengisah seorang putri raja yang menyakai seorang pangeran kerajaan lain lalu memohon pada orang tuanya untuk mereka dinikahkan. Awalnya orang tua sang putri tidak menyetujui karena negeri sang pangeran sangat jauh, namun putri dan pangeran sangat gigih memperjuangkan cintanya. Akhirnya mereka dinikahkan. Setelah menikah, sang putri harus tinggal bersama dan di kerajaan suaminya. Putri Pukes mohon pamit pada orang tuanya dan diantar oleh pengawal. Kalaupun dengan hati yang sangat sedih, orang tuanya juga harus melepaskan anaknya. 31. Objek wisata Putroe Aloh. Tempat wisata di Aceh selanjutnya adalah objek wisata Putroe Aloh yang lokasinya ada di Kecamatan Alur, Sungai Pinang. Objek wisata ini juga dikenal dengan nama Pucok Rueng. Dinamakan Pucok Rueng karena memang sungai yang ada di kawasan ini terletak di hulu. Pucok, hulu, Rueng, sungai. Sedangkan pemberian nama Putroe Aloh tidak terlepas dari cerita Malam Diwa dan 7 Putri atau Jakatarun dan 7 Bidadari. Wisata alam di Pucok Rueng ini masih sangat asri. Sungai yang jernih dengan kebun pala di sekelilingnya dijamin akan membuat rasa penat setelah bekerja sirna seketika.
32. Gunung Selawah Agam. Saat Anda sedang berada di Kabupaten Aceh Besar, tidak ada salahnya untuk mengunjungi Gunung Selawah Agam yang memiliki banyak flora dan fauna. Selawah Agam adalah gunung yang sangat kaya akan berbagai jenis flora dan fauna. Ada banyak sekali berbagai fauna dan flora, sebut saja harimau Sumatera, kedi, burung rangkong, dan jamur serta berbagai spesies dan satwa lainnya. Selawah Agam dan kembarannya Selawah Inong rencananya akan menjadi kawasan konservasi. Untuk Anda yang memiliki hobi mendak gunung, coba taklukkan Gunung Selawah Agam ini. Untuk jalur pendakian di Gunung Selawah Agam ini memang dikenal tidak terlalu sulit. Jalur yang paling sulit hanya sejauh 500 meter dengan tingkat kemiringan mencapai 70 derajat. Setelah itu, wisatawan pun akan mendapatkan suguhan pemandangan yang indah serta jalur pendakian yang relatif lebih mudah. Pulau Semadu. Tempat wisata di Aceh selanjutnya adalah Pulau Semadu yang lokasi tepatnya ada di Kecamatan Muara Satu yang memiliki ibu kota Lok Seumawe. Pulau ini merupakan salah satu destinasi wisata di Aceh yang sering dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Semadu Island memiliki keindahan panorama yang memukau. Saat tiba di pulau ini Anda akan disambut dengan hamparan pasir putih dan air laut yang biru yang akan memanjakan mata Anda. Objek wisata ini tergolong kepada objek wisata yang sangat lengkap karena mempunyai fasilitas yang cukup lengkap. Anda dapat menemukan rumah makan dan yang menyediakan fasilitas karaoke bagi Anda dan keluarga Anda sambil menikmati bernyanyi bersama, bahkan fasilitas hiburan lainnya yaitu perahu bebek yang bisa Anda sewa untuk berkeliling. Bagi Anda yang memiliki hobi memancing, tempat wisata ini merupakan pilihan yang tepat bagi Anda. 34. Diving di Pulau Weh. Tempat wisata di Aceh yang terakhir dari kami adalah Pulau Weh yang amazing, khususnya alam bawah lautnya yang mempesona. Keindahan alam bawah laut Pulau Weh ini akan membius siapa saja yang menyelaminya. Terdapat banyak terumbu karang nan indah dan hidup. Untuk fasilitas pendukung di pulau ini juga sudah lengkap. Terdapat pondok kayu yang bisa Anda sewa dengan sangat murah. Bahkan ada bungalow yang sangat mahal jika Anda menginginkannya. Tersedia banyak pilihan penginapan untuk para penikmat perjalanan saat tiba di Pulau Weh. Bagaimana? Kira-kira mana saja tempat wisata di Aceh di atas yang akan Anda kunjungi? Atau kalau Anda memiliki waktu liburan yang cukup, Anda bisa mengunjungi seluruhnya. Wah! Pasti menjadi pengalaman yang tidak akan terlupakan seumur hidup. Itulah beberapa tempat wisata di Aceh yang kami rekomendasikan untuk Anda. Semoga bermanfaat.